Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas materi keempat, yaitu metode pembelajaran anak usia dini. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Septianawati. Kepada Saudari Septianawati dipersilahkan. Halo, Septianawati. Materi pertama yaitu pengertian tentang metode pembelajaran. Di sini metode pembelajaran menurut Nana Sujana. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan pendidik dalam melakukan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Menurut Sutikno, menyatakan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu menurut Arif, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kesimpulan dari ketiga pendapat tersebut yaitu bahwa metode pembelajaran adalah penyampaian materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang disampaikan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, terima kasih pada Saudari Ana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuyun. Kepada Saudari Yuyun dipersilahkan. Baiklah. Yang kedua, macam-macam metode pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada metode bercerita, yang mana metode bercerita cara bertutur kata dan penyampaian cerita atau memberikan penjelasan tentang suatu cerita kepada anak secara lisan. Yang kedua, ada metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap, kegiatan bercakap-cakap atau bertanya jawab antara anak dengan guru atau antara anak dengan anak. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way tropis, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara pendidik dan anak. Yang keempat, metode karya wisata. Metode yang dilakukan dengan mengajak anak mengunjungi objek-objek yang sesuai dengan tema. Yang kelima, metode demonstrasi. Metode yang dilakukan dengan cara menunjukkan cara atau peragaan suatu keterampilan. Next. Lalu ada metode sosiodrama atau bermain peran. Metode sosiodrama, cara memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran, yakni anak di mana memainkan peran tertentu dalam suatu permainan peran. Terus ada metode eksperimen, cara memberikan pengalaman kepada anak di mana anak memberikan perlakuan terhadap sesuatu yang mengamati akibatnya. Dan ada metode proyek, cara memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan alam sekitar dan kegiatan sehari-hari sebagai bahan pembahasan melalui berbagai kegiatan. Lalu ada metode pemberian tugas, yang mana metode memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir ada metode bermain. Bermain prinsip dasar pendidikan anak usia dini, sehingga wajar apabila bermain menjadi salah satu metode yang wajib dilakukan guru dalam pembelajaran anak usia dini. Selesai, terima kasih.
Baiklah, terima kasih pada Saudari Yuyun. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu ciri-ciri dari metode pembelajaran yang baik. Ciri-ciri dari metode pembelajaran menurut Festiawan tahun 2020 yaitu yang pertama mengundang rasa ingin tahu anak, yang kedua menantang siswa untuk belajar, mengaktifkan mental, fisik, dan psikis anak, mempermudah guru, mengembangkan aktivitas siswa, mengembangkan pemahaman siswa terhadap apa saja yang dipelajari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desti. Pada Saudari Desti dipersilakan. Baik, selanjutnya pentingnya metode pembelajaran dalam strategi pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, tentunya guru harus selalu aktif dalam pemilihan metode pembelajaran. Karena metode pembelajaran sangatlah penting dan berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Siswa tidak akan berhasil dalam belajarnya jika metode pelajaran kurang tepat. Dengan kata lain, siswa kurang tertarik dengan proses belajarnya. Sebenarnya, tidak ada mata pelajaran yang dibenci siswa, cuma metode pembelajaran yang kurang menarik oleh siswa. Jika siswa sudah senang dengan metode pembelajaran yang dibawakan oleh guru, maka siswa akan mudah untuk menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih. Baiklah, itu materi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk teman-teman. Dipersilakan satu sesi 3 pertanyaan. Silakan raise hand. Jika terkendala dengan sinyal, boleh di kolom chat. Terima kasih. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Halo, Dian. Dian. Ya. Coba tunjuk aja biar bisa bertanya. Kalau tidak, tidak akan aktif ya. Tolong Dian yang tunjuk temannya yang supaya bisa bertanya. Baik, Bun. Moderator itu ada yang mau tanya tuh di kolom chat. Ya, silakan. Diketik, dilihat di chat kalau ada. Bacakan, Yan. Baiklah, pada Yayang Inggriani, mau bertanya, dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Maaf Yayang, putus-putus. Jelas. Jelas kalau nggak putus enggak? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Pada macam-macam metode pembelajaran PAUD, salah satunya itu ada metode pemberian tugas. Nah, tolong kepada kelompok berikan contoh pemberian tugas seperti apa yang cocok untuk anak usia dini. Terima kasih. Langsung aja dijawab, Nak.
kasihkan sama audiens juga. Biar nggak lama-lama sementara yang penyaji menyediakan jawabannya, mencari. Oke? Ya, Bun. Baiklah, pada Nabila Afiresta. Jika teman-teman baiklah teman-teman, maaf putus-putus, sinyal saya sedikit kurang stabil. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nabila Priresta. Yang pertanyaannya adalah, salah satu dari metode pembelajaran yang kami paparkan tadi kan ada metode karya wisata. Nah, di masa pandemi seperti ini, metode ini bisa dilakukan seperti apa? Kalau menurut kelompok kami, metode ini bisa diubah dengan cara virtual. Sekarang tuh kan lagi banyak berkembang tuh para perusahaan di bidang pariwisata mengembangkan wisata secara virtual kan. Jadi itu bisa digunakan salah satu caranya. Atau kegiatan ini ditunda karena kan memang pandemi ini kita juga tidak tahu berakhirnya sampai kapan. Jadi alangkah baiknya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bersama, kegiatan ini ditunda saja atau ditiadakan karena keadaan yang juga yang tidak memungkinkan. Demikian jawaban dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan, menyanggah, atau mengkritik? Dipersilahkan. Itu artinya bisnis sama pundak saya. Mohon maaf, Saudari Dian, bisa saya menambahkan? Iya, pada Saudari Desti dipersilakan untuk menambahkan jawaban. Saya setuju sependapat dengan Saudari Dian tadi. Namun saya ada pendapat lain bahwasanya karya wisata ini bisa dibuat dengan mini karya wisata, di mana kalau seandainya saat pandemi ini, new normal ini, anak-anak sudah dibolehkan masuk ke lembaga PAUD, sebaiknya dibuat mini karya wisata seperti perkebunan di samping sekolah jika ada lahan berlebih. Lalu ada hiasan-hiasan tumbuhan-tumbuhan untuk mengetahui bunga-bunga warna apa saja, bunga-bunga jenis apa saja, sehingga anak itu tidak bosan di dalam ruangan saja belajarnya. Begitu menurut saya. Terima kasih. Lanjut. Ada lagi yang mau nambah? Saya izin menambahkan. Ya, silakan. Yang sudah dikatakan oleh Saudari Dian dan Saudari Desti, saya juga sependapat terkait yang Saudara Desti tadi kan itu jika mininya itu sudah dibuat ketika anak sudah masuk ke dalam TK. Nah, ini kalau tambahan dari saya, mini itu juga bisa dibuat ketika anak itu dalam rumah. Jadi masa-masa rumah itu ya dibuat misalnya ada taman. Kita sebagai orang tua sebagai pendidik juga meminta orang tua itu untuk misalnya Bu mengenalkan tanaman kepada anak, ya kita itu hiasilah di rumah kita itu ada seperti taman-taman, walaupun tidak seperti taman tapi setidaknya kita itu mengenalkan adanya tanaman, ini loh bunga, jadi dia itu seperti mengenal suasana alam gitu. Itu kalau untuk di rumahnya. Oke, sebelum itu boleh Bunda minta tolong satu orang setiap kita diskusi bikin notulen ya, siapa yang tanya, siapa yang jawab, siapa yang nambahkan. Dian, tunjuk Yan, siapa Yan? Atau Dian sendiri yang pegang saat ini? Iya, Bun. Ya. Oke, jawaban temanmu udah bagus ya. Terus ada lagi? Dian, saya izin menambahkan. Oke.
Oke, baiklah, pada Saudari Yayang dipersilakan menambahkan jawaban. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini, metode pengganti dari metode karya wisata itu sendiri dapat dilakukan ya seperti yang tadi, melalui virtual. Anak-anak di rumah bisa diberikan tugas oleh guru, misal kayak bisa buka di internet, dilihat di YouTube, karena tujuan karya wisata sendiri itu anak-anak perlu apa ya, kayak melihat langsung, misal anak belajar tentang gunung, anak melihat langsung ke alam tentang gunung seperti itu. Tentunya juga didampingi oleh orang tua. Itu saja, terima kasih. Terima kasih pada Saudari Yayang. Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan jawabannya? Dipersilahkan. Ayo, tunjuk aja Dian. Kalau nggak mau ditunjuk Dian, jadi biar rame. Yan, terutama yang nggak pernah ngomong. Baik, Bun. Pada Saudari Septia Marcelina. Halo, Tia. Halo, Tia. Sepertinya Saudari Septia Marcelina terkendala di jaringan. Selanjutnya saya memilih Izi Dwi Nur Cahyani untuk menyampaikan pendapatnya terkait hal ini. Dipersilahkan. Maaf Dian, tolong ulangi lagi pendapat mengenai yang Pendapat mengenai pertanyaan dari Saudari Nabila, bagaimana melaksanakan bagaimana metode karya wisata ini maaf. Kan di masa pandemi seperti ini kan Yang pertama tadi jawaban temanmu adalah bisa dibawa kemana, katanya ganti dengan virtual ya. Ya kan? Ya, Bu. Yang kedua tadi jawab di pojok rumah, nanti dibikin video, nanti diserahkan ke guru, video dia bertanam tadi. Oke, yang ketiga tadi apa? Di rumah Di rumah dibuat pojok gitu ya, atau di dalam ruangan kalau memungkinkan ya. Dibuat seperti halnya ada bunga, ada apa. Nah itu jawaban temanmu. Nah kamu mau setuju nggak jawaban tadi? baiklah, menurut saya jawaban dari teman-teman tadi itu bagus semua Bu, benar, saya setuju. Terus jawaban dari saya untuk melakukan di rumah itu tidak hanya melihat dari video atau dari membuat taman mini, tapi juga bisa kita lakukan dengan membuat bubur dari koran Bu, itu ntar dihancuri, dibuat seperti bubur, lalu kita bentuk-bentuk, diberi warna. Jadi si anak tersebut tetap didampingi orang tua, diajari bikin kayak bantu dia tuh nambah kreatifnya Bu, selain dia bentuk-bentuk dari koran tersebut, terus dia juga belajar warna-warna, ngecat. Lalu itu nanti bisa divideokan, didokumen, baru dikumpulkan ke gurunya. Gitu, Ya, Bu. itu untuk percobaan jika yang real tadi ya, misalnya gunung meletus ya. Bisa dibuat seperti itu. Ada lagi?
Yan, tunjuk lagi temanmu, Yan. Terima kasih pada Saudari Izi sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, Saudara Putra. Halo? Halo? Putra. Sepertinya Saudara Putra mengalami kendala juga di masalah pada Saudari Nabila. Dipersilakan memberikan tanggapannya. Halo. Ya, penyaji tadi siapa? Silakan diambil alih penyaji. Kalau Nabila ke sinyalnya juga nggak bagus. Atau hanya masuk saja ini Bun, tapi orangnya nggak tahu kemana. Oh, masuk aja. Orangnya nggak ada ya, coba di absen satu-satu itu, Dian. Gimana sih, kami berdua aja nunggu dari tadi pagi sampai jam sekian, tahu nggak 3 mata kuliah, nak. Dari jam 8 ada Anu juga, S2, ada PK2 S2 tadi, sambil-sambil. Jadi minggu depan harus untuk mahasiswa wajib menampilkan videonya ya. Coba sekarang yang ada. Absen satu-satu nak mukanya. Tampilkan videonya. Jadi mana yang hanya istilahnya titip absen, jadi masuk room Zoom tapi orangnya nggak ada. Absen satu-satu Pep, dari atas Pep suruh si Diana. Ya, Iis ada. Izi, oke. Dian, Septia, kemudian Dian, Aulia, Septiana, kemudian Yayang, Dian sama Ruwida, satu room ya, satu layar. Kemudian ini Melisa, tampilannya hitam. Apakah Melisa bisa mendengar suara Ibu? Melisa. Nah, oke, Melisa ada. Bisa, Bu. Ica juga ada. Yoviena ada. Sela Eka ada. Tasfiyah ada. Desti. Iya, Bu, hadir, Bu. Kameranya nggak bisa tampil, kameranya nggak hidup. ini, Bu, bacanya nggak bisa di start. Katanya gagal. Oh ya, oke. Putra, ada Putra. Putra nggak ada. Putra dan Nabila ya. Nabila. Halo Nabila. Nah, Putra dan Nabila ini yang tidak ada di room Zoom ini, tapi Bu, Nabila itu terkendala jaringan, Bu. Oh, jaringan. Coba dihubungin Putra, nanti terkendala jaringan juga. Soalnya di sini nggak tampil Putra sama Nabila. Oke, satu orang ngubungin si Putra dan satunya ngubungin temanmu Nabila. Oke, lanjut. Jadi Ibu. dari pertanyaan tadi kira-kira masih ada yang mau nambahkan? Bunda, maaf. Putra katanya sinyalnya hilang. Hilang, bukan dia yang hilang. Oh, diculik cewek kali. Katanya hujan, Bu, di sana. Oke, hujan ya. Terus si Nabila? Sinyalnya nggak stabil, Bu. Keluar masuk. Tapi ada ya. Iya, Bu. Oke, Dian, lanjutin dari
pertanyaan tadi coba diulang supaya temanmu tahu. Yang sudah dijawab ada beberapa temanmu yang jawab, nanti baru penyaji simpulkan. Oke. Baiklah, saya ulangi pertanyaan dari Saudari Nabila. Salah satu dari metode pembelajaran itu kan ada metode pembelajaran karya wisata. Nah, di masa pandemi seperti ini, metode ini bisa dilakukan dalam bentuknya seperti apa? Baiklah, pada teman-teman yang belum memberikan pendapatnya, dipersilakan mau raise hand atau langsung aktifkan saja mute-nya. Ya, mute-nya dinyalain ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Izzy tadi, maksudnya mungkin gini nak ya, mau pergi ke gunung mungkin terkendala dengan COVID sekarang ya. Nah, maka dari itu dibuatlah seolah-olah dia berkunjung ke Gunung Meletus tadi ya. Ya Izzy, maksudnya begitu? Iya, Bu. Halo? Gimana? Maksudnya begitu apa, Nak? Iya, Bu. Oke ya, jadi ini karya wisata. Bagaimana caranya dalam pandemik ini? Yaitu tadi jawaban temanmu. Apakah ada yang mau nambah lagi? Kalau nggak ada, pertanyaan kedua Dian. Jadi gitu ya pertanyaan yang tadi, artinya karya wisata itu kalaupun dilakukan bisa dengan jalan virtual, melihat apa gitu, dengan jalan seperti kita sekarang. Nah, terus ada juga dengan berkebun, boleh di depan rumah maupun di halaman. Ada tadi dikatakan di videokan ya dari rumah, misalnya masing-masing anak seolah-olah dia pergi ke kebun ya, membiasakan dia mencintai tanaman gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan lain enggak yang bisa, sudah ada pertanyaan lain yang kedua? Dian, ada lagi yang mau menambahkan jawaban temanmu? Untuk pertanyaan lainnya